Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi sultanihi. Hamdan ma qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para lenggah bapak-bapak saha ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paringaken ridhanipun kagem kula lan panjenengan sami. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Shalawat sarta salam mugi tansah kaparingaken katetepaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan kagem para penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakaken sunnah-sunnahipun, nindakaken dawuh-dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngantos dumugi puputing yuswa, ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ing dalu menika kula keparingan kesempatan rawuh malih teng mriki pundi Masjid Al-Mukarramah. Artosipun Masjid Al-Mukarramah niku napa, Pak? Masjid yang Allah mulyakaken. Asal kata niku asal dari bahasa Arab karrama yukarrimu. Mugi-mugi hamba-hambanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang memuliakan masjid mriki nggih Allah mulyakaken. Amin amin ya rabbal alamin. Ing dalu menika alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala paringaken salah setunggaling kesempatan dumateng kula lan panjenengan sami kados napa nggih istilahipun kita gunakan kesempatan ini kagem ngudi ilmu, kagem tolabul ilmi, kagem ngangsu ilmu, golek ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala ningali kula lan panjenengan sami, niate kula lan panjenengan sami. Niat kula lan panjenengan sami sae, tujuanipun kula lan panjenengan sami sae, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ningkataken derajat kula lan panjenengan sami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man yuridillahu bihi khairan
yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dirinya baik, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala lajeng memahamkan ilmu agama kagem piyambakipun. Barang siapa yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kagem tolabul ilmi, kagem golek ilmu niku, salah satu tandanipun tiyang niku, hamba niku diberikan cap oleh Allah Subhanahu wa taala dados tiyang sae. Amargi napa, Pak? Amargi napa, Bu? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sapa mawon lumaku ana sak dhuwure dalan. Sapa mawon lumaku ana sak dhuwure dalan kanggo ngangsu kaweruh, kanggo ngangsu ilmu, kagem ngudi ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bakal Allah gampangaken kagem piyambakipun dalan tumuju swarga. Niku jelas hadisipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pramila kula lan panjenengan sami diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala setunggaling kesempatan kagem ngangsu ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan inilah yang ingin kita jadikan sebagai kesempatan yang paling baik. Kalau memang seluruh waktu yang ada pada diri kita yang sudah pernah kita jalani itu memang Allah Subhanahu wa taala tidak napa nggih istilahipun, kita tidak puas dengan apa yang sudah kita jalani, setidaknya kesempatan ini merupakan kesempatan yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala ridho kagem kula lan panjenengan sami. Asyrul muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ing dalu menika saya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahmi kembali di Masjid Al-Mukarramah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu kepada diri kula lan panjenengan sami. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambah manfaat dari apa yang akan kita dengarkan, dari apa yang akan saya sampaikan. Pada malam hari ini saya insya Allah akan menyampaikan tentang babakan tadabbur surat Al-Falaq, ya Pak. Tadabbur surat Al-Falaq. Pada kesempatan yang dahulu, bulan napa nggih Mas Amir? Terakhir niku saya menyampaikan tentang tadabbur surat An-Nas. Tadabbur surat An-Nas. Surat An-Nas kali surat Al-Falaq niku kaitanipun kiat, Pak. Kaitanipun niku kuat. Disebut dengan surat Al-Mu'awwidhatain, disebutaken oleh Rasulullah. Surat Al-Mu'awwidhatain niku adalah dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan. Maka sebetulnya ketika kita membaca surat Al-Falaq kalih maos surat An-Nas niku aslinipun kula lan panjenengan sami dados tiyang muslim niku gadah senjata yang dahsyat, Pak. Mempunyai senjata yang dahsyat, mempunyai senjata yang hebat. Tetapi kadang-kadang kita sebagai seorang muslim niku kita tidak menyadari kalau kita mempunyai senjata yang kuat. Kita baru sadari ketika bahaya itu sampai kepada diri kita, sihir itu kepada diri kita, naudzubillahi min dzalik, gangguan-gangguan setan niku berdampak kepada diri kita. Lagi napa nggih? Lagi paham. Duh carane piye gen aku iso gen kula niki saged terhindar dari mara bahaya setan, dari mara bahaya perdukunan, persihiran dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bersyukurlah bagi orang-orang, bagi seorang muslim yang sudah mengamalkan, meminta perlindungan kepada Allah, ngagem surat Al-Falaq, ngagem surat An-Nas lan ngagem cara-cara zikir-zikir yang Rasulullah sampun ajarkan kepada kula lan panjenengan sami. Maka bersedihlah bagi orang yang belum mengamalkan.
Karena apa? Karena pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah. Penting ini pun ikut apa, Pak? Pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah. Karena kalau kita melihat di dalam surat Al-Falaq kali surat An-Nas itu, kita akan mengetahui bahwasannya kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pelindung hakiki. Sejatosipun pelindung kagem umatipun manusia. Kula lan panjenengan sami niki dados makhluk ingkang mukallaf. Makhluk ingkang mukallaf. Mukallaf niku napa, Mas? Mukallaf niku makhluk yang terbebani dirinya untuk melaksanakan, untuk mentaati syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sanesipun nggih kalangan jin, Pak. Jin kalih menungso. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah, melainkan untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba mukallaf, kita menjadi hamba yang terbebani untuk mentaati syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Benten kalih malaikat. Malaikat niku adalah setunggaling makhluk yang Allah ciptaaken kagem namung mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah ungkapan dari para ulama itu, barang siapa yang pada dirinya itu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kualitasnya baik, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala kualitasnya baik, dalam suatu riwayat dikatakan dia derajatnya lebih menyamai atau lebih tinggi daripada malaikat. Karena perbedaannya ketika malaikat itu memang diciptakan untuk bertaat-taat kepada Allah, dan manusia itu mempunyai godaan. Tetapi barang siapa yang manusia itu bisa menghindari cobaan itu, bukan menghindari nggih, Pak. Kalau menghindari nggih mboten saged nggih. Melewati cobaan tersebut, menjadikan dirinya selalu bertakwa kepada Allah, selalu beriman kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, maka bisa dipastikan dia derajatnya lebih baik daripada malaikat. Karena memang asalnya manusia itu adalah diuji. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam perjalanan kita menghamba kepada Allah, di dalam perjalanan kula lan panjenengan sami mendekat kepada Allah, sebuah keniscayaan kita itu tidak bisa terlepas dari yang namanya cobaan. Nggih, cobaan niku nggih beragam. Enten cobaan ingkang membuat diri kita bahagia, nggih enten cobaan yang membuat diri kita tersakiti dan merasa susah. Kalau cobaan yang membuat diri kita bahagia apa, Pak? Sepakat nih, duit, harta yang melimpah. Tetapi itu cobaan. Karena tidak semua orang itu kalau diberikan harta yang banyak, harta yang melimpah, belum pasti dia bisa menggunakan itu dengan baik. Di antara cobaan kalau wau ada cobaan yang tidak kita senangi. Contohipun niku nggih musibah, nggih niku penyakit, sakit, gerah, lara. Niku cobaan yang tidak kita senangi. Tetapi kita harus tampi, kita harus ikhlas, kita harus ridho. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala lewat surat Al-Falaq kali surat An-Nas niku mengajari kita bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah, kepada sang pelindung hakiki dari segala mara bahaya, dari segala dampak buruk, dari cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada diri kita, terutama cobaan yang tidak kita senangi. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meminta perlindungan kepada Allah, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas atau zikir-zikir yang lain untuk melindungi diri kita dari kejahatan. Kalaupun Allah masih mentakdirkan cobaan yang tidak kita senangi datang kepada diri kita,
Setidaknya kita berharap kepada Allah dengan perlindungan yang kita minta kepada Allah. Allah tidak membahayakan keimanan kita dengan cobaan tadi. Allah tidak memberikan bahaya dari dampak buruk dari cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan seorang hamba tertimpa cobaan yang tidak dia senangi, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga keimanannya, maka bahaya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah adalah ketika sebelum Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita cobaan itu, hal yang paling penting di dalam diri kita, di dalam hati adalah keyakinan, adalah keimanan kita kepada Allah itu aman. Kita meminta perlindungan kepada Allah agar menghindarkan itu dari mara bahaya, dari dampak buruk dari cobaan yang Allah berikan. Karena sekali lagi ketika Allah mentakdirkan seorang hamba tertimpa cobaan dan Allah tidak menjaga keimanannya, maka bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita pengen mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan, pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalam surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq niku enten setunggal artosipun menawi di dalam ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq." Tegese napa sih, Pak? Al-Falaq niku didadosaken oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nama surat. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nama Allah Rabb dengan Al-Falaq, Rabbil Falaq. Artosipun napa Al-Falaq niku? Subuh. Al-Falaq itu adalah waktu. Ketika waktu sahur itu sudah berlalu, maka muncullah falak, maka disebut dengan falakus subhi, telah datang waktu subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau falak datang maka muncullah cahaya. Ketika falak itu dengan cahaya matahari yang akan terbit itu menembus gelap dengan datangnya cahaya ini. Artosipun napa kaitanipun kalih surat di dalam surat Al-Falaq niki ayat ingkang angka Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat yang keempat, wa min syarrin nafatsati fil 'uqad. Satu kejahatan yang Allah sebutkan di dalam surat ini adalah kejahatan sihir. Maka barang siapa yang menginginkan untuk selamat dari kejahatan sihir, maka dia meminta cahaya itu kepada sang pemilik cahaya tersebut, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita berbicara tentang sihir, tidak bisa terlepas dari yang namanya iblis, tidak terlepas dari yang namanya setan, tidak terlepas dari yang namanya jin. Tetapi bentene napa, Pak? Antara setan, antara iblis, kalih antara jin niku bentene napa, Pak? Enten sing ngertos mboten? Dari api, nggih. Nggih. Kalau boleh saya jelaskan yang paling dasar, penjelasan yang paling dasar, saya ambil penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab tafsiripun niku ngendika al-farqu baina iblis wasyaiton wal jin. Yang pertama, innal jinna, beliau menukil perkataanipun Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri niku ngendika bahwa innal jinna waladu iblis wal insu waladu Adam.
bahwa jin itu adalah anak keturunanipun iblis, sedangkan manusia itu adalah anak keturunanipun Nabi Adam alaihi salam. Ingkang apa kalih? Wa min haula'i wa haula'i mu'minuna wa kafirun. Di antara anak keturunanipun iblis, di antara anak keturunanipun Nabi Adam, ada di antara yang mereka beriman kepada Allah, ada di antara mereka yang kafir kepada Allah. Maka ada jin yang muslim, nggih enten jin yang kafir. Begitupun juga manusia, manusia yang beriman, manusia yang kafir. Faman kana min haula'i wa haula'i mu'minan fahuwa waliyullah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, mereka adalah waliullah. Wa man kana min haula'i wa haula'i kafiran fahuwa syaitan. Barang siapa yang kafir kepada Allah di antara mereka, maka mereka adalah syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sinilah kita bisa membedakan antaranipun jin, iblis kali syaitan itu adalah jin dan manusia adalah makhluk mukallaf. Setan adalah sifat. Iblis adalah jin yang disifati setan. Begitupun juga manusia. Manusia itu ada yang disifati setan. Enten syaitonun natik kalih enten syaitonun ahros. Definisi yang lain, manusia itu ada yang disebut dengan syaitonun natik kalih syaitonun ahros. Syaiton natik niku setan manusia yang mengajak selalu kepada hal-hal yang tidak baik. Syaitonun natik, manusia yang mengucap, manusia yang mengajak. Kalau syaitonun ahros niku syaitan yang bisu, Pak. Manusia yang bisu terhadap kebenaran, terhadap keburukan yang ada pada orang lain ataupun yang lain sebagainya. Padahal di depan matanya, di depan dia itu adalah keburukan yang sangat nyata, tetapi dia tidak mau mengingkarinya, tidak mau mengambil sikap untuk membenarkan keburukan itu. Dia diam saja, maka disebut dengan syaitonun ahros, setan yang bisu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perbedaan antara iblis, jin kali setan. Lajeng ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pernah pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku merasa, kalau bahasa Jawanipun niku nggih ngrasa gliyeng, Pak. Ngrasa gliyeng. Seakan-akan berbuat sesuatu tetapi beliau tidak melakukan. Beliau niku melakukan hal yang tidak wajar. Beliau itu merasa melakukan hal yang tidak lazim, yang biasanya beliau lakukan. Bahkan beliau itu merasa melakukan sesuatu kepada istrinya padahal beliau tidak melakukan. Ditanya kali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, kenapa dengan diri panjenengan? Kemudian Rasulullah nggih ngrasa, kenapa ya sama diriku ini? Kok saya tuh merasa aneh? Saya itu merasa melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak biasa saya lakukan. Oleh karena itu beliau merasa aneh, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, istifta, meminta solusi kepada Allah. Maka setelah aduan itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan jawaban kepada Rasulullah lewat mimpi. Pada suatu malam Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidur, di dalam mimpi beliau didatangi dua orang malaikat. Didatangi dua orang malaikat. Di dalam satu riwayat di dalam Sahih Bukhari itu dikatakan malaikat yang satu ini duduk menghadap kepala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan yang satunya menghadap kaki Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu malaikat tersebut bertanya, ada apa dengan orang ini? Ada apa dengan hamba Allah ini? Maka malaikat yang satunya niku menjawab, matbub,
Matbub niku napa, Mak? Asal katanipun tib. Tib niku nggih selaras dengan makna at-tabib. At-tabib niku napa? Dokter. Al-matbub sehat saja. Kebiasaan orang Arab niku menawi gerah ditangleti. Padahal niku nggih kelihatan jelas wajahnya pucet, boten karuan, tetapi kalau ditanya niku jawabanipun niku napa? Salim. Saya itu sedang sehat, tidak sakit. Padahal sudah jelas-jelas sakit, dengan harapan hal-hal yang buruk itu segera hilang dari dirinya. Tapi malaikat yang satunya ini paham. Ketika ditanya ada apa dengan orang ini, tapi jawabannya adalah sehat-sehat saja, tidak ada apa-apa, sejatinya dia adalah nembe gerah, nembe sakit. Maka diketahuilah oleh satu malaikat yang lainnya bahwa Rasulullah niku sedang disihir. Nah, terus siapa yang menyihirnya? Terus siapa yang berbuat jahat kepada Rasulullah? Maka dijawab Labid. Labid di dalam suatu riwayat dikatakan Labid itu adalah mempunyai nama Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam. Dia adalah seorang pemuda, orang Arab, tetapi belajar ilmu sihir kepada orang-orang Yahudi, yang menjadikan dirinya itu seorang dukun atau seorang penyihir yang terkenal di kota Madinah pada saat itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sihir niku jelas nyata enten ya, Mak. Enten apa mboten, Mak? Enten. Kalau menawi sihir zaman sakniki niku enten santet, enten napa melih? Pelet, enten napa melih? Gendam, napa melih? Lan sanesipun. Sihir itu nyata dilakukan oleh seorang dukun, oleh seorang penyihir mungkin dari sini, tetapi orang itu yang disasar, orang yang menjadi tujuannya, orang yang menjadi sasarannya itu jauh beratus-ratus kilometer itu nggih kena. Sihir itu adalah mantra-mantra atau ucapan-ucapan, lafaz-lafaz tertentu yang diucapkan, yang dibaca oleh seorang penyihir dengan cara-cara tertentu yang disasar adalah orang tertentu. Kalau kita berbicara tentang dukun atau tentang penyihir, kalau zaman saniki niku nggih tidak ada penyihir yang baik. Semua dukun niku nggih jahat. Walaupun memakai jas, berdasi, tampilannya parlente, tampilannya modern. Kalau laki-laki niku nggih ganteng, kalau perempuan niku nggih cantik. Tetapi sejatinya apa yang ada di dalam dirinya itu adalah jahatnya luar biasa. Semakin buruk yang ada pada dalam dirinya, maka semakin kuat pengaruh sihir tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar tersihir. Siapa yang menyihirnya? Labid. Dengan apa cara Labid itu menyihir Rasulullah? Dengan potongan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gogrokan rambutipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa potongan sisir beliau. Nah, terus bagaimana cara rambut itu sampai kepada Labid? Gara-garanya Rasulullah, bukan gara-gara nggih, Pak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku gadah pembantu. Pembantunipun Rasulullah niku kathah. Anas bin Malik, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Dan salah satu pembantunipun Rasulullah niku salah seorang anak Yahudi yang mempersembahkan dirinya untuk menjadi pembantu Rasulullah, dan Rasulullah menerima. Dan singkat cerita, pemuda tadi, seorang anak Yahudi tadi membawakan kepada Labid, yang diserahkan kepada Labid kalau wau dari gogrokanipun rambutipun Rasulullah itu diserahkan kepada Labid, dan anak itu tadi tidak tahu untuk digunakan apa. Maka oleh Labid, seorang pemuda tadi, seorang pemuda yang menjadi penyihir, kemudian dibuatlah buhul niku tali. Rambutipun Rasulullah niku dibungkus, kemudian ditali, kemudian dibungkus dengan pelepah kurma. Pelepah kurma
kalau mungkin sebagai gambaran pada zaman ini itu adalah seperti manggar niku napa Pak? Mayar napa manggar ngoten niku. Bentuknya seperti itu, pelepah kurma yang kering kemudian dibungkus, kemudian ditali. Oleh labid disimpan di sumur yang jauh jaraknya, sumur yang tidak pernah lagi dipakai untuk ditimba airnya, kemudian diletakkan di sumur itu ada batu, diletakkan di bawah batu itu. Sumurnya karena sudah lama tidak dipakai, sudah bau dan menjijikkan hingga airnya itu membuat warna kemerah-merahan. Biasanya kalau air sumur yang sudah lama tidak dipakai niku kehijauan ya Mak, menawi enten lumutipun. Tetapi ini tuh sampai kemerahan, tidak sekedar kehijau-hijauan, tetapi sampai kemerahan, menjijikkan, bau sekali. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah dengan kondisi beliau yang tidak seperti biasanya, kemudian aduan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala lewat mimpi di dalam tidur beliau. Di dalam tidur itu ditunjukkan bahwa yang membuat diri beliau merasa seperti ini adalah beliau disihir oleh Labid bin Al-A'sam. Dan beliau mengetahui bahwa buhul yang digunakan sebagai alat untuk menyihir Rasulullah niku berada di sumur. Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari itu dikatakan sumurnya yang bernama Dhi Arwan. Atau di dalam riwayat lain dikatakan sumur itu bernama sumur Ronuna. Setelah bangun dari mimpi beliau, Rasulullah SAW itu memanggil beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah sahabat Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir, Az-Zubair bin Awam. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW karena mimpi yang dialami oleh seorang Rasul itu adalah wahyu oleh Rasulullah SAW adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah bangun dari tidur beliau memanggil 3 orang sahabat itu. Kemudian diminta untuk pergi ke sumur Qalawau di Arwan untuk mencari buhul yang dimaksud oleh Rasulullah. Setelah sampai di sumur itu, mereka harus mengeringkan sumur itu terlebih dahulu. Sumur yang sangat bau, sumur yang sangat menjijikkan. Kemudian setelah air sumur itu kering, benar ada batu. Di bawah batu tersebut ada benda yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itulah para sahabat itu membawa benda itu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka bungkusan buhul tadi, kemudian membacakan surat Al-Falaq kali surat An-Nas. Surat Al-Falaq kali surat An-Nas menawi dijumlah niku ayatipun enten setunggal welas. Di dalam riwayat dikatakan bahwa buhul yang mengikat benda yang dimaksud oleh Rasulullah Qalawau sebagai alat untuk menyihir Rasulullah Qalawau itu mempunyai 11 ikatan. Setiap Rasulullah membaca satu ayat dari surat Al-Falaq kali surat An-Nas, satu demi persatu tali tersebut lepas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan diri beliau dari mara bahaya yang saat itu Rasulullah SAW kirimkan kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW telah bebas dari gangguan jin, tetapi Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, kejarlah Labid. Tidak, carilah Labid untuk kita habisi, untuk kita penjarakan, untuk kita istilah pun kita perbuat dengan perbuatan yang semisal dengan apa yang telah dia perbuat kepada Rasulullah. Tidak. Sampai bahkan beberapa orang sahabat itu bertanya, kemudian bagaimana dengan Labid ya Rasulullah? Labid itu sudah istilahnya pun sudah berbuat yang tidak baik kepada engkau, itu sudah nyata. Tetapi Rasulullah SAW tidak usah. Masalah itu sudah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mara bahaya itu telah disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat bahwa memang kita sadari sihir itu tidak tampak, tetapi bisa dirasakan. Salah satu sikap Rasulullah ini memberikan contoh kepada kita bahwa memang kalau itu perbuatan yang tidak tampak, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Karena kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampai berbuat sesuatu dalam rangka membalas apa yang diperbuat oleh Labid, maka para sahabat yang lain yang tidak mengetahui hal ini akan berprasangka buruk kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Labid itu tidak ngapa-ngapain Rasulullah. Kenapa Rasulullah berbuat seperti itu? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbeda dengan orang-orang yang pada zaman ini mungkin berada di sekeliling kita. Ketika kita mengetahui bahwa orang yang ingin berbuat jahat itu adalah dia, kita itu menelisik dia itu namanya siapa, keluarganya siapa mawon, kampungnya mana, tinggalnya di mana, kalau kerja lewatnya jalan mana. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah tentang kisah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar mengalami sihir yang dilakukan oleh salah seorang pemuda Yahudi. Ma'asyiral muslimin, Bapak ingkang kawula mulyakaken, ibu-ibu ingkang kawula mulyakaken, niki dugi jam pinten Mas Amir? Jam 8. Ada satu faedah lagi yang bisa kita ambil di dalam Quran surat Al-Falaq. Kalau kita membaca surat Al-Falaq niku, itu ada 5 ayat. Ayat yang pertama berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Ungkapan bahwa kita sebagai hamba-Nipun Allah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 kejahatan, 4 jenis mara bahaya. Kejahatan yang pertama Allah sebutkan dengan lafaz min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kejahatan secara umum. Kemudian 3 kejahatan setelahnya Allah sebatakan dengan penyebutan khusus. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam yang gelap gulita. Wa min syarrin nafatsati fil 'uqad, dari kejahatan sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan hasad. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu penjelasan menarik terkait 4 penyebutan syarr di dalam surat Al-Falaq, 4 kejahatan yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq. Allah mengulang lafaz kejahatan ini sampai 4 kali. Apa faedah yang bisa kita dapatkan adalah setelah Allah Subhanahu wa taala sebutkan lafaz meminta perlindungan dari kejahatan yang sifatnya secara umum, kejahatan dari semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian selanjutnya kejahatan yang Allah sebutkan itu dikhususkan menjadi 3 kejahatan, menunjukkan bahwa kita akan ditunjukkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala tentang a'dhamus surur, pengkhususan dari kejahatan yang bersifat umum menuju kejahatan yang bersifat khusus. Dari kejahatan yang bersifat umum niku, kejahatan dari semua makhluk yang Allah ciptakan, menuju kejahatan yang ada pada diri seseorang, yaitu kejahatan sifat hasad, dengki, iri, tidak rela kepada orang lain, meri kalau bahasa Jawa nipun. Apa yang bisa kita ambil faedahnya, bahwa kejahatan yang paling mendasar di dalam diri manusia itu adalah kejahatan sifat hasad, dengki. Bukankah kejahatan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah kejahatan antaranipun iblis kalih antaranipun saudaranipun Habil, putranipun Nabi Adam alaihi salam. Iblis bersama Adam, Qabil bersama Habil.
iblis tidak terima dia dinikahkan kepada bukan saudarinya, tetapi dia dinikahkan bukan kepada saudarinya, dia tidak terima. Kok saya dinikahkan kepada saudarinya Habil, bukan saudari saya sendiri, padahal itu adalah perintahipun Allah Subhanahu wa taala. Tidak rela, iri dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis laknatullahi alaihi tidak terima bahwa dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam yang diciptakan Allah dari tanah, sedangkan diri iblis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Dia merasa lebih istimewa daripada Nabi Adam. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk bersujud kepada manusia? Itulah dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi ini, yang berangkat dari sifat hasad. Maka sebenarnya apa hasad itu? Maka hasad itu berbeda dengan ghibthah. Hasad niku berbeda dengan ghibthah kalau di dalam ungkapan bahasa Arab. Sami-sami iri, sami-sami tamani niku berharap nikmat yang ada pada orang lain. Sami-sami iri, sami-sami menginginkan apa yang ada pada orang lain. Tetapi bentenipun antara hasad kali ghibthah itu adalah bagaimana setelah rasa iri itu hatinya memberikan komando kemana setelah dia merasa iri tersebut. Maka hasad adalah ketika kondisi hati seseorang ketika merasa iri, ketika merasa dengki, kemudian dilanjutkan dengan perbuatan yang tidak baik. Berbeda dengan ghibthah. Ghibthah adalah ketika kondisi hatinya itu sedang merasa iri, tetapi dilanjutkan dengan perbuatan yang baik. Maka kalau di dalam hadis Rasulullah SAW niku al-mu'minu yaghbitu wal munafiku yahsudu, bahwa orang mukmin itu sekedar ghibthah, ingin nikmat yang ada pada diri orang lain, sedangkan orang munafik itu adalah orang munafik itu adalah yang hasad disertai dengan perbuatan setelah dia merasakan iri. Di dalam hadis sanesipun nggih enten la hasada illa fi itsnataini, tidak ada hasad pada dua kenikmatan. Atahullahu malan yunfiku minhu ana al-laili wa ana an-nahari wa atahullahul qur'ana yakumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Tidak ada hasad kepada dua orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat harta, dan dia gunakan harta tersebut untuk bersedekah di waktu siang dan di waktu malamnya. Dan tidak ada hasad kepada diri seseorang yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat Al-Qur'an, dia amalkan Al-Qur'an tersebut di sepanjang hari dan di sepanjang malamnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin iri itu boleh, tetapi tinggal bagaimana setelah rasa iri itu, bagaimana hatinya itu mengomandoi, memberikan arah kepada manusia tadi, kepada hambanipun kalau wau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tentang penjelasan tentang hasad, tentang kejahatan yang ada pada diri seseorang yang Allah sebutkan di ayat terakhir surat Al-Falaq, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa surat terakhir yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Falaq berisi kejahatan a'dhamus syurur, kejahatan yang paling jahat, kejahatan yang paling dahsyat. Seperti halnya yang dikutip oleh penjelasan oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Ketika kejahatan hati, ketika kejahatan yang dibisikkan oleh setan itu sudah masuk ke dalam hati seseorang, maka bisa dipastikan orang tersebut mengalami kejahatan yang lebih bahaya, a'dzam minal mudharid dunya, yang lebih bahaya dari sekedar kejahatan yang bersifat duniawi semata.
Oleh karena itu ketika seseorang itu sudah terkena, sudah termasuki jahat di dalam imannya, di dalam hatinya, maka bisa dipastikan orang itu sebenarnya lemah. Berbeda dengan orang yang tawakalnya kuat, imannya kepada Allah itu kuat, maka di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk apapun sebetulnya dia adalah makhluk yang paling kuat. Kalau kita memperhatikan tentang perintah untuk beribadah ke masjid, sholat berjamaah di masjid, itu ternyata bukan sekedar ibadah kaki saja, bukan sekedar ibadah raga saja, bukan sekedar kita menggerakkan kaki, bukan sekedar kita persiapan wudhu untuk berangkat ke masjid, tidak sekedar begitu saja. Tetapi ibadah pergi ke masjid itu adalah ibadah hati. Bukankah kalau kita melihat, mungkin bukan di sekeliling Masjid Al-Mukarramah ini, di masjid-masjid yang lain, orang yang rumahnya dekat dengan masjid tetapi belum Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada dirinya untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Tetapi sebaliknya, orang itu berada jarak yang jauh dari masjid dengan keterbatasan fisik yang dia punya. Qadarullah wa ma syaa fa'ala, naudzubillahi min dzalik. Orang itu kakinya hanya satu. Orang itu tidak mempunyai penglihatan yang normal. Orang itu kalau berjalan tertatih-tatih, tetapi karena iman di dalam hatinya kuat, itu mengalahkan kondisi fisiknya yang terbatas. Oleh karena itu, catatan yang bisa kita ambil untuk menutup kajian kita pada malam hari ini tentang kajian surat Al-Falaq, bahwa kejahatan yang Allah sebutkan terakhir di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad, adalah kejahatan di dalam hati manusia, yang itu adalah kejahatan yang paling jahat di dalam diri seseorang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperlindungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, baik itu makhluk yang berada di sekitar kita, manusia, jin, setan, dan lain sebagainya, ataupun makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak ada akal, tidak ada nafsu. Kalau boleh kita katakan, saya contoh permisalkan dengan orang yang menanam padi. Orang yang menanam padi itu, ketika dia tidak lindungi padinya, maka dia tidak bisa panen. Nggih napa nggih, Pak? Boten dikasih rabuk, boten dirawat, boten diairi, maka bisa dipastikan sawah yang dia tanam itu akan menjadi rusak. Karena apa? Karena hewan-hewan yang berada di sekeliling dirinya. Sebetulnya hewan-hewan tersebut, tikus, wereng, walang, dan lain sebagainya, memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk istilahnya pun menuruti fitrahnya. Seperti kita perlu makan untuk bertahan hidup. Bedanya kita dengan hewan-hewan itu tadi, hewan-hewan tersebut tidak mempunyai akal dan pikiran, tetapi hewan itu perlu makan. Maka ketika kita menanam padi, hewan tersebut mengganggu tanaman kita, tetapi kita tidak melindungi tanaman kita, itu yang salah siapa, Pak? Manusianya sebenarnya. Oleh karena itu pentingnya kita melindungi tanaman yang sedang kita tanam dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik makhluk yang berniat buruk kepada kita atau makhluk yang tidak niat buruk kepada kita. Contohipun nggih kalau wau tikus dan lain sebagainya, dia membasmi habis padi kita yang sedang kita tanam, bukan dalam rangka untuk memberikan dampak kejahatan kepada kita aslinya, karena memang mereka ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahan hidup. Karena ningali sawai panjenengan niku boten dilindungi, boten dirabui, boten dikasih istilahipun pengaman, mereka makan padi tersebut. Itulah sedikit logika cara berpikir kenapa pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah, karena kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang hamba yang mukallaf, terbebani untuk mentaati syariatipun Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas dari kehidupan kita cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada diri kita.
cobaan satu sudah selesai, cobaan yang kedua sudah menunggu kita. Cobaan yang kedua sudah menunggu kita, cobaan yang ketiga cobaan yang kedua sudah selesai, cobaan yang ketiga sudah menunggu kita. Tidak bisa kita lepas dari cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Bahkan cobaan yang pertama itu belum selesai, cobaan yang kedua itu sudah ketok-ketok rumah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang diri kita adalah hamba yang berproses untuk mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Tetapi dalam proses tersebut ada cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada diri kita. Pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ditimpa cobaan yang tidak kita senangi. Setidaknya Allah Subhanahu wa taala kita minta untuk melindungi hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, yaitu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan cobaan itu kepada diri kita, Allah Subhanahu wa taala menjaga apa yang ada di dalam hati kita. Menawi mangkatan ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten, menawi enten saenipun niku murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil apa yang baik itu, kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambah iman, tambah takwa, tambah ilmu, tambah barokah di dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan nggih Mas? Enten apa mboten, Pak? Mboten enten nggih. Alhamdulillah menawi mboten enten pertanyaan, kula cekapi semanten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.